Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Darlin tidak menduga orang yang tiba-tiba masuk ke ruangannya adalah Yos. Tapi melihat Yos yang begitu sesak, sepasang mata itu seperti akan menelan orang. Secara refleks, dia pun mundur. Pria ini pasti sudah gila. Dan tindakannya secara refleks ini terlihat oleh Yos, membuat hati Yos terasa sakit. Sejak kapan Darlin mulai takut dengannya? Yoslah yang menurunkannya di jalan tol dan juga berakting dengan Jen di hadapannya. Atau lebih dulunya lagi, Yos tidak berani meneruskan pemikirannya itu. Darlin melihat tubuh Yos yang tinggi tegap, langsung dengan gugup bertanya, "Yos, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan menekan bel." Kenapa dia begitu sial? Baru saja beristirahat, dewa jahat ini sudah datang mencarinya. Dia masih belum siap bagaimana menghadapinya. Yos tidak mengatakan apapun. Selangkah demi selangkah mendekati Darlin. Tatapan itu begitu mengerikan, seperti menembusnya. Darlin tanpa sadar menelan ludah. Satu tangan memegang sprei dengan erat. Tatapannya tertuju pada Yos yang perlahan mendekatinya. Udara di sekitar sepertinya juga menghilang karena kedatangan Yos. Bernapas pun menjadi sulit. "Yos, kamu jangan mendekat." Dia tidak pernah melihat Yos yang seperti ini. Orang selalu merasa takut pada hal yang tidak diketahui. Dia juga sama. Hatinya merasa kacau. Dia bahkan berharap bisa langsung melarikan diri dari suasana yang aneh ini. Benar-benar aneh. Seperti hatinya mengerti apa yang terjadi. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya secara detail apa rasa ini. Benar-benar sangat tersiksa. Yos tidak menghiraukan ekspresi menolak Darlin. Dengan lantang menariknya ke dalam pelukannya. Lengan yang berotot menahannya. Sama sekali tidak meninggalkan celah. Seperti ingin membuat Darlin masuk ke dalam tubuhnya. Yos, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan tanganmu." Darlin pun tertegun sejenak terhadap pelukan yang datang tiba-tiba dan membuat orang tidak bisa bernapas ini. Dia pun membantah. Dia tidak suka dengan Yos yang seperti ini. Dia lebih suka Yos yang selalu berbicara dengan dingin. "Jangan bergerak." Suara serak Yos seperti dipaksa keluar dari tenggorokannya. Sangat jelas perasaan seperti apa yang dia tahan di dalam hatinya. Hanya karena Yos tidak ingin menakutinya saja. Tadi saat keluar dari kantor, Yos sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Darlin. Memeluknya. Sepertinya hanya dengan begini yang bisa membuatnya memastikan kalau Darlin masih ada di sisinya. Darlin sangat marah. Namun tangan dan kakinya sudah terluka. Dia hanya bisa membiarkannya saja untuk sementara. Di saat Darlin membantah, Yos tiba-tiba berkata, perlahan mengatakan, "Aku sudah mengetahui semuanya." Tubuh Darlin seakan membeku. Semua rasa sedih yang sudah dia tahan selama 4 tahun ini di dalam hatinya, bagaikan banjir yang hampir menenggelamkannya. Jelas-jelas sudah sampai di lidah, namun ditelan kembali olehnya. Semua perasaannya ditahan di tenggorokan. Pahit,
Sakit menyiksa setiap sarafnya yang sedang berdetak kencang. Tapi dia tetap harus berpura-pura tidak mengerti dan memarahinya. Yos, apakah kamu ada penyakit? Kalau ada penyakit, pergi berobat. Kalau kamu ingin mencari orang berakting adegan sedih, kamu bisa pergi mencari Jen. Kenapa datang menggila padaku? Kenapa di saat dia tidak ingin memikirkannya lagi, kembali datang mengoyak lukanya, menaburkan garam? Apakah melihat dirinya menderita, Yos akan merasa senang? Dia bisa menerima semua orang mengungkit hal itu. Hanya Yos tidak boleh. Hanya dia yang tidak pantas mengungkitnya. Tubuh wanita itu bagaikan es batu yang tidak bersuhu. Jelas-jelas sudah memeluknya, namun Yos tetap merasa khawatir. Tangannya seperti sedang menggenggam pasir. Semakin mengerahkan tenaga, pasir di tangannya semakin cepat menghilang. Dia tidak mengizinkan. Kenapa tidak mengatakannya? Kalau Darlin mengatakan, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu menderita, dan juga tidak akan salah paham padanya begitu lama. Bagaimana ini? Hatinya jelas-jelas tidak peduli, tapi matanya terasa panas. Tidak tahu sejak kapan mata Darlin ada selapis uap. Untung saja dia membelakangi Yos. Pria itu tidak bisa melihat kelemahan di matanya sekarang. Menyuruhnya mengatakan apa? Mengatakan betapa menderita dirinya selama 4 tahun ini. Dia sendiri yang ingin melahirkan anak itu. Tidak ada yang memaksanya. Kalau dia mengatakan menderita, bukankah itu sangat lebay? Lagi pula, apakah dia yang tidak ingin mengatakannya? Yos yang tidak pernah memberikan kesempatan untuknya mengatakan terhadap seorang pria yang tidak mencintainya, hanya menggunakan anak untuk mempertahankan hubungan. Keangkuhan Darlin tidak mengizinkannya melakukan hal yang begitu menyedihkan. Darlin mendengus, kata demi kata memberitahunya. Yos, kalau kamu mengatakannya lagi, jangan salahkan aku jika tidak sungkan. Lagi pula, Yos sama sekali tidak mengerti perasaannya. Kembalilah ke sisiku. Aku berjanji tidak akan membiarkan orang menyakiti kalian berdua, ucap Yos. Sifat lantang Yos adalah penguasa segalanya. Dia dapat tidak merubah ekspresi di dalam keadaan yang begitu mengerikan, dan juga bisa membuat seseorang ataupun sebuah perusahaan menghilang dalam semalam. Namun, tidak bisa mengatakan ucapan yang mengalah. Bisa mengatakan ucapan itu terhadapnya sudah sangat sulit. Tapi terdengar di telinga Darlin malah seperti sebuah ucapan kasihan. Apakah dia harus berlutut untuk berterima kasih? Bibirnya pun mentertawakan dirinya sendiri. Benar-benar maaf. Aku mungkin akan mengecewakan niat baik pengacara Yos. Aku rasa calon suamiku akan melindungi kami dengan baik. Tidak perlu merepotkanmu. Jadi, orang yang mengerti ucapannya, pergilah sejauh mungkin. Jangan berpura-pura baik di hadapannya. Saat Yos mendengar kata calon suami, alisnya yang tajam pun mengerut. Mengingat Darlin sedang marah, dia juga tidak mempermasalahkannya. Jangan marah. Darlin benar-benar tertawa karena marah dengan Yos. Tiba-tiba datang dan mengatakan ini. Yos sudah mengetahuinya. Apakah dia harus memaafkannya? Bukankah Yos menginginkan jawaban ini? Baik, permintaannya juga sangat mudah. Yos, bukankah kamu ingin aku tidak marah? Baiklah, asalkan kamu menusuk dirimu dengan pisau, aku akan memaafkanmu.
Darlin sengaja mempermainkannya berkata, dia yakin Yos tidak akan melakukan itu. Sayangnya dia lupa betapa mengerikan pria di hadapannya ini. Apakah hanya begitu saja? Apa namanya begitu saja? Seperti menusuk tubuhnya sendiri, baginya hanya semudah makan. Darlin tidak tahu gegabah atau marah. Tersenyum dingin dan berkata, iya, hanya semudah itu. Hanya tidak tahu apakah pengacara Yos berani atau tidak. Yos tiba-tiba melepaskan Darlin dan berdiri. Begitu Darlin melihat tindakannya ini, wajahnya semakin sinis. Walaupun dia menduga Yos tidak akan melakukan ini, dia bahkan merasa kecewa. Darlin pun merasa jengkel dengan kepalsuannya. Dari satu sisi, sebenarnya dia lebih palsu dari Yos. Yos tidak mengatakan apapun, langsung berjalan ke meja, mengambil pisau buah. Di saat tangannya menyentuh pisau, terlihat sebuah sinar, dan hanya terdengar jeritan tidak percaya Darlin. Yos, jangan! Dalam seketika, darah segar berceceran, bagaikan plum yang terjatuh di keramik yang dingin. Setiap sisi terlihat begitu mengejutkan, dan tidak tahu sejak kapan darah di bawah kakinya sudah begitu banyak. Darlin pun terkejut. Di hadapannya dipenuhi dengan warna merah yang menyakiti matanya, menyakiti hatinya. Dia tidak menduga Yos akan tanpa ragu menusuk pahanya. Begitu langsung, begitu tidak peduli. Air mata tidak tahu sejak kapan sudah memenuhi wajah Darlin, menjerit ke arah Yos dengan keras. Yos, kamu sudah gila. Kamu benar-benar gila. Yos tidak mengatakan apapun. Bibirnya terlihat senyuman tipis. Pisau buah itu pun tertusuk begitu saja, perlahan berjalan menghampiri wanita yang terkejut di atas ranjang. Setiap kali dia melangkah, darah di lantai seiring dengan langkahnya membentuk sebuah jalan darah. Pisau buah di kakinya juga terus menggesek dagingnya karena dia berjalan. Rasa sakit di tubuhnya memberikan sebuah rasa puas padanya. Dibandingkan dengan semua penderitaan dan luka yang diterima Darlin, luka ini bukanlah apa-apa. Asalkan Darlin kembali ke sisinya, semua itu sepadan. Darlin melihat Yos yang sudah terluka masih tersenyum padanya. Jelas-jelas tubuhnya tertusuk sebuah pisau buah. Langkah kakinya tetap begitu stabil. Melihat darah yang begitu panjang, hati Darlin juga ikut merasa sakit. Tubuhnya malah tanpa sadar berpindah ke sisi ranjang. Tidak, ini pasti adalah halusinasinya. Ini tidak benar. Yos tidak mungkin melakukan ini pada dirinya. Ini pasti karena dia sudah terlalu lama tidak beristirahat. Makanya muncul halusinasi seperti ini. Pasti begitu. Menyingkirlah, menyingkir. Yos, menghilanglah. Aku tidak ingin melihatmu. Yos tidak menghilang karena teriakannya. Tubuhnya sudah semakin mendekati ranjang. Wajah yang gagah terlihat begitu tenang. Dahinya mengeluarkan keringat dan mengkhianati betapa sulit dirinya sekarang. Darlin, tidak, jangan panggil aku. Ini tidak benar. Darlin menutup mata dan terus menggelengkan kepala. Bagaikan dengan begitu dia bisa menganggap Yos tidak terluka dan hatinya tidak sakit. Aku mohon padamu, cepatlah menghilang. Tatapan Yos terlihat lembut dengan nada pelan berkata, sakit.
Mendengar pria itu mengatakan sakit, Darlin yang terus menutup mata pun membuka matanya. Dengan mengalirkan air mata, melihat pria yang sedang tersenyum padanya. Akhirnya tidak bisa menahan perasaannya lagi. Air mata terus mengalir, bagaikan keran air yang tidak peduli bagaimanapun tetap tidak bisa berhenti. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Yos, kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu tidak marah lagi kan? Dalam seketika, Yos kehilangan terlalu banyak darah dan wajahnya terlihat pucat. Namun mengangkat tangan dengan lembut, mengelap air mata di sudut mata Darlin. Dia tidak ingin melihat Darlin menangis, karena setiap tetes air matanya bagaikan pisau yang menusuk hatinya, bahkan lebih sakit dari luka di kakinya. Darlin dengan marah menghempaskan tangannya, dengan keras berkata, "Jawab aku, kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah menyiksaku seperti ini begitu menarik?" Sedetik kemudian pria yang dihempaskan tangannya dengan pelan tampak kesakitan, memanggil dokter dan terjatuh ke ranjang. Sepasang dahi yang tajam pun mengerut, seperti sedang menahan rasa sakit. Darlin melihat Yos yang tiba-tiba terjatuh. Sprei yang bersih dalam seketika menjadi merah dan langsung menjadi warna bata. Sepasang tangan dengan kacau ingin membantu Yos menahan lukanya, tapi tidak peduli bagaimana dia menahan agar darahnya seperti selamanya tidak akan tertutupi, terus-menerus keluar dari lukanya. Yos, kamu harus baik-baik saja. Jangan terjadi apa-apa. Aku akan memaafkanmu. Aku akan memaafkanmu. Mengatakan sampai akhir, Darlin sudah terisak-isak sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tidak pernah melihat Yos yang begitu rapuh. Tangannya juga tidak tahu kapan teriris pisau dan juga tidak merasa sakit. Bagaimana ini? Yos sudah mengeluarkan begitu banyak darah. Apakah dia akan mati? Darlin hanya memperhatikan kakinya yang terus mengeluarkan darah, tidak memperhatikan tatapan pria yang bersinar. Langsung menghilang dalam seketika, seperti tidak pernah ada. Tapi dalam hati malah merasa lucu. Dia sudah mengeluarkan begitu banyak darah. Wanita ini bahkan tidak tahu memanggil dokter untuknya. Apakah benar-benar ingin dia mati karena kehabisan darah? Apa boleh buat? Wanita ini terus tenggelam dalam halusinasi. Dia akan segera mati. Sama sekali tidak memikirkan kalau Yos terus mengalirkan darah, benar-benar akan mati. Jadi agar tidak mati muda, Yos pun berpura-pura lemah dan berkata, "Tekan bel, panggilkan dokter." Darlin sepertinya terbangun dari mimpi dalam seketika. Dia benar-benar sudah terlalu gugup hingga lupa duluan memanggil dokter untuk Yos. Buru-buru memanjat ke ujung ranjang. Seluruh tubuhnya menempel ke wajah Yos dan menekan bel. Hidungnya pun mencium aroma vanila yang manis. Di balik baju wanita yang tipis, Yos dengan jelas merasakan dirinya menempel pada wanita itu. Sedetik kemudian, dia dengan memalukan bereaksi. Ini juga tidak boleh menyalahkannya. Semenjak Darlin pindah, dia hanya menyentuhnya beberapa kali saja. Dengan kemampuannya, kesempatan ini hanya seperti hujan gerimis saja. Ditambah dengan mereka berdua sudah beberapa bulan tidak berhubungan dekat. Namun kebahagiaan selalu begitu pendek. Setelah Darlin menekan bel, dia pun turun dari tubuh Yos. Seketika melihat tatapan Yos yang bagaikan serigala itu, tertegun.
tiba-tiba mengerti. Wajahnya pun seperti terbakar. Pria kurang ajar. Sudah dalam keadaan seperti ini, bahkan masih bisa memikirkan hal seperti itu. Darlene tidak tahu merasa malu dan marah atau gegabah. Dia malah memukul kaki Yos yang terluka dengan kuat. "Yos, apakah kamu ingin mati?" Yos awalnya sudah kehabisan terlalu banyak darah, ditambah dengan pukulan Darlene. Awalnya berpura-pura kesakitan. Saat ini, Yos benar-benar merasa sakit. Darlene juga menyadari hal ini, terlihat merasa bersalah. Tapi memikirkan kelakuan Yos, dia pun menahan. Kelihatannya, Yos tidak akan mati. Suster pun datang. Melihat darah di lantai dan pria yang ada di ranjang, dia mengira ini adalah tempat pembunuhan. Terkejut. Setelah mendengarkan ucapan Darlene, baru menyadari pisau buah yang ada di kaki Yos. Buru-buru pergi memanggil dokter. Terhadap Darlene setiap detik sangat menyiksa. Melihat Yos yang begitu tenang dan tidak bereaksi, seperti pisau buah ini tidak tertusuk ke tubuhnya saja. Yos bisa saja tenang, tapi Darlene tidak sanggup seperti itu. Menunggu tidak sampai 1 menit, melihat dokter masih belum datang, dia tidak sanggup duduk di ranjang lagi. Bersiap-siap turun dari ranjang dan pergi melihat. Dia belum bergerak, lengannya sudah ditahan orang.